Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fauzi, mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba menjelaskan step-step pengolahan data regresi MRA dengan menggunakan aplikasi Stata. Sebelumnya kita masuk dulu ke pengertian MRA atau Moderated Regression Analysis. Merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi perkalian dua atau lebih variabel independen. Bentuk persamaannya begini. Variabel Y sama dengan B0 tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3Z tambah B4X1 interaksi Z tambah B5X2 interaksi Z tambah error, di mana Y merupakan variabel dependen, X1 merupakan variabel independen 1, X2 variabel independen 2, Z merupakan variabel moderasinya, sedangkan X1 interaksi Z merupakan variabel interaksi 1, dan X2 interaksi Z merupakan variabel interaksi 2. Nah, kita ingin menguji keterbukaan ekonomi dan industrialisasi terhadap kualitas lingkungan di Pulau Sumatera dengan pembangunan ekonomi sebagai variabel moderasinya. Bentuk persamaan MRA penelitian ini seperti ini, yaitu Y sama dengan B0 tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3Z tambah B4X1 interaksi Z tambah B5X2 interaksi Z ditambah error term, di mana Y sama dengan Y, variabel Y kualitas lingkungan, variabel X1 merupakan keterbukaan ekonomi, X2 merupakan industrialisasi, variabel Z itu pembangunan ekonomi, X1 interaksi Z merupakan variabel interaksi 1, X2 interaksi Z merupakan variabel interaksi 2, dan E itu sama dengan error term. Langkah-langkah estimasi MRA untuk menguji keberadaan Z atau pembangunan ekonomi dalam moderasi X1 terhadap Y. Langkah awalnya dilakukan adalah yang pertama, estimasi X1 dan Z terhadap Y, yaitu Y sama dengan B0 tambah B1X1 tambah B3Z tambah error term. Selanjutnya, estimasi estimasi X1, Z dan X1 interaksi Z terhadap Y, yaitu Y sama dengan B0 B1 ditambah B1X1 ditambah B3Z ditambah B4X1 interaksi Z tambah error term. Nah, untuk variabel Z atau pembangunan ekonomi dalam memoderasi X1 terhadap Y akan teridentifikasi dengan kriteria sebagai berikut. Ada 4 kriterianya. Yang pertama, quasi-moderator merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel dependen dan variabel dependen. Variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, di mana variabel moderasi semu berinteraksi dengan variabel independen sekaligus menjadi variabel independennya. Yang kedua, pure moderator, yaitu merupakan variabel moderasi yang memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, di mana variabel moderasi murni berinteraksi dengan variabel independen tanpa menjadi variabel independen. Yang ketiga, prediktor moderasi, yaitu variabel moderasi ini hanya berperan sebagai variabel independen dalam model hubungan yang dibentuk. Selanjutnya, yang keempat, homologizer moderasi. Artinya variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel independen dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel dependen. Untuk menguji keberadaan Z, pembangunan ekonomi dalam moderasi X2 terhadap Y, langkah awalnya yang dilakukan adalah yang pertama, estimasi X2 dan Z terhadap Y, yaitu Y sama dengan B0 tambah B2X2 tambah B4Z tambah error. Selanjutnya, estimasi X2, Z dan X2 interaksi Z terhadap Y, yaitu Y sama dengan B0 tambah B2X2 tambah B4Z tambah B6X2 interaksi Z tambah error term. Ini merupakan kesimpulan dari klasifikasinya. Jika Z terhadap Y itu signifikan,
hubungannya signifikan, sedangkan X interaksi Z terhadap Y juga signifikan, berarti dia masuk kepada kuasi moderasi. Kalau seandainya variabel Z terhadap Y tidak signifikan, dan variabel X interaksi Z terhadap Y juga variabel X interaksi Z terhadap Y signifikan, berarti dia masuk kepada kategori pure moderasi. Selanjutnya, jika kalau seandainya variabel Z terhadap Y signifikan hubungannya, sedangkan variabel X interaksi Z terhadap Y tidak signifikan, berarti dia masuk kategori prediktor moderasi. Dan terakhir, jika seandainya variabel Z terhadap Y tidak signifikan, sedangkan variabel X interaksi Z terhadap Y tidak signifikan juga, berarti dia masuk kepada homologisir moderasi. Selanjutnya, kita masuk ke aplikasinya untuk memulai pengolahan datanya. Yang pertama, kita klik data editor, data editor edit. Lalu kita ambil datanya dari file, lalu di copy. Selanjutnya di paste ke aplikasi Stata. Variable names, oke. Di minimal aja. Selanjutnya kita masuk ke aplikasinya untuk menginput persamaan regresinya. Yaitu yang pertama, kita akan coba menguji atau melihat hasil dari X1-nya. Kita inputkan di komennya yaitu regress Y spasi X1 spasi Z. Enter. Selanjutnya kita input aja semuanya dulu. Regress Y X1 spasi Z spasi X1Z. Enter. Lalu regress spasi Y spasi X2Z. Enter. Terakhir regress Y spasi X2 spasi Z spasi X2Z. X2Z. Enter. Nah, ini hasil dari atau output dari yang kita ini tadi, persamaan regresi yang kita inputkan tadi. Nah, untuk hasilnya dari hasil estimasi pertama X1 dan Z terhadap Y, jadi yang didapat hasilnya 0,865, yang artinya lebih besar dari 0,05, berarti variabel Z tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya, untuk output yang kedua, yaitu X1 spasi X1 Z dan Y, hasil yang didapat yaitu 0,113, yang lebih besar juga dari 0,05, berarti variabel X1Z juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Kesimpulannya yaitu karena nilai Z pada estimasi pertama dan nilai X1Z pada estimasi kedua sama-sama tidak signifikan, maka dapat dikatakan bahwa variabel Z atau pembangunan ekonomi itu termasuk kepada homologisir moderasi. Selanjutnya, untuk output dari X2-nya didapat hasil sebesar 0,081. Nilai ini lebih besar juga dari 0,05, berarti tidak berpengaruh juga terhadap variabel Y. Untuk output selanjutnya, estimasi 2, ini didapat hasil sebesar 0,02. Berarti hasil ini lebih kecil dari 0,05, berarti variabel X2Z berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kesimpulannya, karena nilai Z pada estimasi pertama tidak signifikan dan X2Z itu signifikan, berarti dia masuk kategori pure moderasi. Dari hasil estimasi 2X2Z terhadap Y
terlihat bahwa arah pengaruhnya itu negatif. Karena di sini didapat minus di sini. Jadi tanda ini mengartikan bahwa variabel Z memperlemah pengaruh X2 terhadap Y secara signifikan. Selanjutnya, untuk jangan lupa juga ini untuk menyimpan ininya yang sudah kita inputkan tadi. Kita klik file, save as, kita beri nama regresi MRA. Oke, berarti file kita udah tersimpan di user dokumen regresi MRA data. Oke, berarti demikian step-step untuk pengolahan data regresi MRA dengan menggunakan aplikasi Stata. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.